Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Alisa Meka dengan NPM 24087. Hari ini saya akan membahas tentang endometritis untuk di blok ginekologi. Endometritis adalah peradangan pada endometrium, yaitu lapisan mukosa yang melapisi bagian dalam uterus atau rahim. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang masuk ke rongga uterus dan memicu respons inflamasi. Endometritis dapat bersifat akut maupun kronis. Kalau yang akut ini umumnya terjadi setelah persalinan atau postpartum, pasca operasi sesar, atau setelah tindakan intrauterin seperti kuretase dan abortus. Sementara itu, endometritis kronis berlangsung lebih lama dengan gejala yang seringkali ringan atau bahkan tanpa gejala, sehingga lebih sulit untuk dikenali. Pada keadaan normal, rongga uterus relatif berukuran lebih kecil karena dilindungi oleh serviks, mukus serviks, flora normal vagina, serta sistem imun tubuh. Namun, ketika penghalang tersebut terganggu, misalnya akibat persalinan, tindakan medis, atau infeksi menular seksual, mikroorganisme dapat naik dari vagina menuju kafum uteris sehingga menyebabkan infeksi pada endometrium. Bila tidak ditangani dengan baik, infeksi dapat meluas ke myometrium, tuba fallopi, ovarium, bahkan rongga peritoneum sehingga meningkatkan risiko komplikasi serius seperti penyakit radang panggul dan juga infertilitas dan hingga sepsis. Faktor risikonya antara lain ada persalinan lama atau persalinan sulit. Jadi semakin lama proses persalinan berlangsung akan semakin sering dilakukan pemeriksaan vaginal sehingga peluang bakteri masuk ke dalam rongga uterus akan menjadi lebih besar. Kemudian ada operasi sesar. Jadi insisi pada uterus itu menyebabkan terbukanya jalur bagi bakteri untuk menginfeksi jaringan endometrium. Oleh karena itu, pemberian antibiotik profilaksis sebelum operasi sesar ini merupakan standar tata laksana untuk menurunkan risiko infeksi. Kemudian ada abortus yang dilakukan secara tidak steril. Baik abortus spontan maupun abortus provokatus dapat menyebabkan masuknya bakteri ke dalam uterus, terutama bila masih terdapat sisa jaringan kehamilan. Kemudian ada penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, terutama pada beberapa minggu pertama setelah pemasangan atau bila dipasang tanpa prosedur yang aseptik. Juga dapat meningkatkan risiko infeksi, meskipun secara keseluruhan risiko ini relatif lebih rendah. Selain itu, bisa juga karena IMS atau infeksi menular seksual seperti Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis dapat menyebar dari serviks menuju endometrium sehingga menyebabkan endometritis. Kemudian ada riwayat PID atau pelvic inflammatory disease yang sebelumnya juga meningkatkan kemungkinan infeksi berulang karena telah terjadi kerusakan pada saluran genital atas. Klasifikasi endometritis dapat dibagi menjadi dua, berdasarkan waktu terjadinya dan juga berdasarkan etiologi atau penyebabnya. Kalau berdasarkan waktunya itu ada endometritis akut yang muncul secara tiba-tiba dengan gejala inflamasi yang jelas dan paling sering terjadi setelah persalinan atau tindakan intrauterin. Kemudian ada endometritis kronis yang berlangsung lebih lama dengan gejala ringan atau bahkan bisa tanpa gejala sehingga seringnya itu baru diketahui saat pasien mengalami gangguan kesuburan. Nah, kalau untuk berdasarkan etiologi dapat dibagi menjadi endometritis puerperalis, pasca abortus, akibat tuberkulosis, dan yang berhubungan dengan penggunaan IUD. Selanjutnya etiologi untuk endometritis ini umumnya merupakan infeksi polimikroba, yaitu disebabkan oleh kombinasi dari beberapa bakteri aerob dan juga anaerob yang berasal dari flora normal vagina maupun saluran genital bawah. Bakteri yang sering ditemukan antara lain adalah Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Escherichia coli, Streptococcus grup B, Enterococcus, Bacteroides spp, dan juga Peptostreptococcus spp. Pada endometritis kronis juga perlu dipertimbangkan infeksi Mycobacterium tuberculosis, terutama di daerah dengan angka TB yang sangat tinggi. Nah, patofisiologinya ini dimulai ketika bakteri masuk ke dalam rongga rahim melalui serviks, biasanya setelah persalinan, abortus, atau tindakan intrauterin. Setelah mencapai endometrium, bakteri akan berkembang biak dan memicu respons imun berupa pelepasan sel-sel radang dan mediator inflamasi.
Akibatnya akan terjadi peradangan yang menyebabkan nyeri uterus, demam, perdarahan abnormal, dan juga sekret vagina berbau. Jika infeksi tidak diobati, bakteri dapat menyebar ke organ reproduksi lain sehingga dapat menyebabkan PID, abses pelvis, dan juga bahkan sepsis. Pada endometritis akut, gejala klinis yang paling sering muncul itu meliputi demam, nyeri perut bawah atau nyeri panggul, uterus terasa nyeri saat dipalpasi, kemudian keputihan atau lokia yang berbau tidak sedap, perdarahan uterus yang abnormal, menggigil, malaise, takikardia, dan juga pada kasus berat dapat terjadi sepsis. Kalau pada endometritis kronis, gejalanya itu lebih ringan, seperti spotting atau menorragia berulang, nyeri panggul ringan, infertilitas, dan juga kadang tidak disertai demam sehingga diagnosisnya sering terlambat. Cara menegakkan diagnosanya ini dengan melalui kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan fisiknya ini meliputi spekulum dan bimanual untuk menilai sekret abnormal dan juga nyeri uterus. Nah, pemeriksaan penunjangnya dapat dilakukan USG transvaginal untuk melihat adanya sisa jaringan atau cairan dalam kafum uteri, kemudian kultur sekret serviks atau endometrium untuk menentukan bakteri penyebab, serta pemeriksaan darah lengkap yang umumnya menunjukkan leukositosis dan peningkatan CRP. Pada endometritis kronis, biopsi endometrium merupakan gold standar pemeriksaan untuk diagnosis. Tata laksananya, pada endometritis akut, terapi utama yang diberikan adalah antibiotik intravenous spektrum luas, yaitu kombinasi clindamycin dan gentamicin. Bila dicurigai terdapat infeksi enterokokus atau kondisi pasien sedang berat, dapat ditambahkan dengan ampicillin. Selain antibiotik, dapat diberikan terapi suportif berupa cairan intravena, antipiretik, analgesik, dan juga bila terdapat sisa jaringan kehamilan, dilakukan evakuasi setelah pemberian antibiotik. Pada endometritis kronik, antibiotik diberikan sesuai hasil kultur atau penyebab yang dicurigai. Bila penyebabnya adalah tuberkulosis genital, pasien akan diberikan OAT sesuai pedoman. Pada pasien dengan IUD yang diduga menjadi sumber infeksi dan tidak membaik setelah terapi, IUD dapat dipertimbangkan untuk dilepas. Setelah pengobatan selesai, pasien perlu dievaluasi kembali untuk memastikan infeksi telah sembuh dan tidak terjadi komplikasi jangka panjang seperti infertilitas atau nyeri panggul kronis. Sekian materi dari saya, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.